Yo, balik lagi sama gue di channel Bernartin. Dan ya, pada kesempatan kali ini sesuai janji gue akan gue update untuk video Cardano ya. Jadi untuk video Bitcoinnya sudah diupload sekitaran 1 jam yang lalu. Jadi untuk kesempatan kali ini gue akan ngebahas untuk Cardano yang sudah terpending beberapa hari ya teman-teman. Dan untuk perkembangan terakhirnya ini kan secara fundamental juga event besarnya si Cardano ini tertunda ya sampai menjelang akhir bulan depan. Jadi harap bersabar dulu buat teman-teman yang istilahnya mau ngambil profit singkat ya, atau memanfaatkan lah ya untuk event sesaatnya si Cardano ini. Untuk jangka pendeknya mungkin masih menunggu hingga akhir bulan depan gitu. Jadi untuk istilahnya kondisi saat ini ataupun kesempatan saat ini saya akan infokan ya beberapa area yang perlu sekali diperhatikan atau diwaspadai untuk si Cardano, at least untuk jangka pendeknya gitu ya teman-teman. Jadi lanjut aja ini untuk si ADA atau Cardano secara time frame weekly ya. Jadi secara time frame weekly ini kita udah clear banget lihat ya. Ini mungkin akan saya hapus dulu teman-teman ya. Ini adalah high-nya dia ya, dimana pada tanggal 30 Agustus 2021 ini sampai kisaran 3,1 dolar. Terus dia create yang namanya lower high, kemudian lower high lagi, kemudian lower high lagi, and then terakhir kali dia ke kisaran 0,68 dolar. Ini juga create yang namanya lower high. Jadi udah clear banget ini masih downtrend ya. Jadi secara overall ini downtrend secara weekly time frame-nya. Jadi dia berangsur seperti membentuk yang namanya tangga turun gini. Tuh ya, tuh. Tangga turun tuh. Ya tuh. Bahkan sekali-kali dia juga masih create yang namanya lower high dari area terakhirnya gitu. Nah sekarang yang menariknya ya, ini sebelumnya juga sempat saya bagikan ke teman-teman. Ini beberapa area support atau tahanan yang benar-benar penting itu adalah area 1, 2, dan 3-nya. Dan sekarang ini precisely ya, dia lumayan ketahan nih ya sebelum masuk ke zona nomor 3 ini. Yang dimana ini adalah adanya sedikit pemberhentian sebelum dia lanjut rally lagi untuk si ADA atau Cardano. Dia precisely masih tertahan dan kemudian sideway nih di sini. Ya, kemudian dari segi MA 200 time frame weekly pun dia masih berada di bawahnya. Padahal sebelumnya ya, dia sempat closing di atas, cuman the next candle-nya itu malah close di bawah. Yang kita harapkan kalau misalkan pun dia terjadi seperti ini, close candle di atas MA 200, next candle-nya itu kita butuh juga yang namanya bullish candle yang dimana tetap berada di atas MA 200 untuk lebih mengkonfirmasikan dia siap istilahnya naik lebih tinggi lagi gitu ya. Nah sekarang ini secara weekly-nya dia masih tertahan ya untuk jangka pendeknya di sekitaran 0,44 dolar ya, sekitar area itu dia masih tertahan aja. Jadi untuk terdekatnya pasti di sekitaran EMA 200 ini secara weekly ya, atau sekitaran 0,55 dolar. Itu dulu level yang benar-benar perlu diperhatikan. Kalau misalkan dia mampu close secara weekly di atas area itu, yaitu pertanda cukup baik untuk si ADA atau Cardano. Kalau misalkan dia mampu close di atas itu ya, next target adalah zona kedua ini yang sebelumnya sempat saya sampaikan ini menjadi area support yang cukup penting juga, itu di sekitaran 0,75 dolar. Ya, jadi untuk Cardano bisa diperhatikan terlebih dahulu secara weekly. Ini adalah area 1 dan ini adalah area kedua yang menjadi area resisten terdekatnya yang benar-benar penting. Nah, kalau misalkan area kisaran 0,44 dolar ini bablas atau ndlosor ya, next target ke kisaran box warna hijau bawah ini ya, atau di nomor 3 ini di sekitar 0,33 dolar, 0,3 dolar, sekitar range area itu yang masih potensi untuk divisit sama ADA atau Cardano. Jadi kurang lebihnya kalau misalkan dia nggak mampu ya close di atas dan bahkan dia ndlosor breakdown ya, next target ke kisaran ini yang benar-benar perlu sekali diperhatikan. Ini adalah skenario terburuk yang benar-benar perlu diperhatikan ya, level areanya, level supportnya, harganya berapa gitu kan. Kan intinya kisaran gitu biar tahu oh sekitar berapa. Kalau misalkan dia endlosor jeblos lagi ke kisaran berapa yang mungkin kalian bisa melakukan akumulasi kembali atau menjadi salah satu pertimbangan kalian apakah worth it untuk beli ADA atau Cardano di level bawahnya kalau misalkan dia endlosor atau breakdown kembali gitu ya. Jadi itu aja teman-teman untuk secara weekly yang perlu diperhatikan. Memang masih adanya kemungkinan untuk dia bisa terpressure lagi ya, bisa. Balik lagi fundamental juga sangat-sangat berpengaruh. Jadi kalau misalkan pun ya menjelang bulan depan ya, let's say akhir bulan depan dia ada event yang bisa dikategorikan kan bukan event kecil yang lumayan bisa berpengaruh juga, ya nggak ada salahnya buat mengakumulasikan kalau misalkan ada atau Cardano ini terdiskon lagi gitu ya. Jadi lebih enak gitu ya, dapat harga lebih murah lagi. Wah lebih enak gitu ya.
Ini secara weekly, next ini secara daily time frame. Nah, secara daily time frame yang mungkin perlu diperhatikan ya untuk jangka pendeknya, ini adalah dia sedang testing terhadap EMA 34 atau garis warna biru ini. Ini dulu untuk istilahnya secara daily time frame. Plus ya, kalau misalkan saya tarik ke belakang juga nih di sekitar area sini. Nah, ya. Ini adanya confluence of resistance. Ada EMA 34 ya, kemudian ini sebelumnya nih kena rejection di sini. Ini menjadi support, sebelumnya di resistance juga menjadi support juga. Jadi memang ini adanya confluence of resistance secara daily time frame di sekitar area 0,52 sampai kisaran 0,545 dolar untuk si ADA atau Cardano secara daily time frame yang benar-benar terdekat gitu ya, resistance terdekatnya. Kalau misalkan supportnya ya kita masih bisa anggap ini menjadi area yang krusial ya untuk ADA atau Cardano secara daily time frame. Ini di sekitar 0,44 sampai 0,456 dolar. Sekitar rest area itu ya, ini akan saya tandain warna hijau aja dulu ya, menjadi support dan ini menjadi resistance terdekat. Jadi range ini yang benar-benar kita perlu perhatikan. Kalau misalkan let's say dia mampu close di atas ini dan breakout, next target ke kisaran berapa? Next target ke kisaran area sini dulu, teman-teman. Nih, area sini perlu sekali kita perhatikan. Dan next lagi pasti di area highest-nya dia. Yang pertama ini, yang box hijau pertama ini di sekitar 0,59 sampai 0,6 dolar. Next lagi di sekitaran 0,65 dolar. Jadi beberapa area ini menjadi target kalau misalkan pun let's say ada atau Cardano bisa mampu breakout untuk next targetnya lagi. Jadi kalian bisa perhatikan di level-level tersebut untuk mungkin buat kalian bisa still jual gitu dan lain sebagainya. Ya, jadi itu gunanya bisa mengetahui next target area-area yang mungkin kalian sudah kemarin-kemarin akumulasi ADA atau Cardano gitu ya. Ataupun mungkin kalian juga bisa melihat di beberapa area sini ketika memang kalian belum akumulasi ADA atau Cardano ya, ketika dia mengalami penguatan, dan lihat dulu reaksinya ketika dia visit atau testing di beberapa next target resistance ini. Apakah pressure dari si seller itu masuk kembali seperti sebelumnya, dan itu bisa menjadi salah satu opportunity untuk melakukan short kembali pada ADA atau Cardano. Ya, next target kisaran berapa bro? Kalau 0,65 dolar ini tembus ya ke kisaran ini, yang sebelumnya jadi support ya, dan ya ketika di flip pasti menjadi resistance itu di sekitaran 0,74 sampai 0,78 dolar. Jadi bisa diperhatikan beberapa level resistance itu dan support yang tadi sudah saya sampaikan secara daily time frame. Dan sekarang ini kan posisinya dia lagi sedang mau mendekati testing RSI level 50-nya atau 50 poinnya. Secara daily time frame, kalau misalkan level 50 atau RSI di 50 ini dia mampu break, memang adanya kecenderungan untuk dia masih bisa melanjutkan penguatannya kembali gitu ya. Dan area-areanya kisaran berapa target resistance tadi sudah saya sampaikan untuk bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan kalian dalam acquisition atas transaksi kalian terhadap ADA atau Cardano ini. Next ini yang terakhir secara time frame 4 jam. Ya, kalau misalkan kita lihat secara time frame 4 jam pun sebelumnya ini dia sudah sempat break. Ya, sebelumnya dia sempat break area ini, teman-teman. Nih, ya saya tandain aja. Sebelumnya dia sempat break area ini. Cuman sayangnya ya, nggak lama setelah dia mampu break, langsung dibalas dengan candle merah nih. Jadi seperti false break gitu ya, dalam tanda kutip, teman-teman. Ya, jadi karena memang kita bisa lihat beberapa kali ini mampu menahan penguatannya ADA atau Cardano, and then pada 26 Juni ini sempat dia breakout, tapi langsung dibalas dengan red candle lagi. Tapi secara overall ya, kalau misalkan kita perlihat ataupun kita perhatikan lebih seksama, dia ini masih bertahan ya, ataupun mampu maintain di atas EMA 34 secara time frame 4 jamnya. Dan sekarang ini lagi testing kembali di resistance ini, di box zona hijau ini, di sekitaran 0,5 dolar sampai 0,51 dolar. Ya, jadi kalau area situ dia mampu break ya, next target pasti di highestnya nih, di kisaran sini nih. Sebelum dia sempat seragung di sini, dan ya di sini waktu dia false break ya. Jadi bisa diperhatikan di area ini kena reject, sebelumnya di area sini juga tuh kena reject. Ini di sekitaran 0,517 sampai 0,525 dolar gitu. Jadi memang range-nya itu tipis-tipis gitu ya, deket-deket sekali. Next lagi ke kisaran berapa bro? Next lagi yang bisa diperhatikan itu di kisaran sini, teman-teman. Sebelumnya juga menjadi area resistance ya. Ini resistance dan support juga ini di sekitaran 0,54 sampai 0,55 dolar. Jadi untuk jangka pendeknya bisa diperhatikan untuk beberapa area next target resistance untuk ADA atau Cardano ya, ketika memang dia sudah melanjutkan penguatannya, itu adalah area-area penting benar-benar perlu diperhatikan sekali lagi untuk si ADA atau Cardano gitu ya. Nah, kalau misalkan supportnya pasti terdekat kita bisa pergunakan untuk EMA 34 atau garis warna biru ini ya, untuk pergerakan ADA atau Cardano ini. Kemudian kalau misalkan kita tarik menggunakan trendline juga ya, di sini seperti terbentuk sebuah trendline support ya.
Jadi bisa dibilang ini seperti triangle pattern juga bisa gitu kan. Jadi kalau triangle pattern kan untuk resistannya ini bagian sini gitu kan nih, bagian sini. Terus untuk bagian bawahnya itu adalah trendline supportnya nih. Nah, kurang lebih seperti itu kan. Nah, jadi memang dia harus make decision apakah dia mampu untuk breakout atau dia malah terbreakdown. So, kalau misalkan kita menggunakan secara pattern gitu ya, kita bisa ukur aja di sini ke bagian atas ini ya. Kalau misalkan untuk targetnya ke kisaran berapa gitu ya. Nah, targetnya ini kurang lebih dia ke target resisten yang kisaran 0,54 sampai 0,55 dolar, sekitar range area situ ya, untuk menjadi target yang rasional untuk si ADA atau Cardano kalau misalkan kita berbicara secara pattern. Walaupun memang ini kita ukur ya, ini sampai kisaran hampir 0,56 ya, beda 0,01 dolar gitu kan. Cuman kita bisa lihat juga sebelumnya ini terakhir kali nyentuh langsung kena reject kuat ya. Ini juga nyentuh kena reject kuat yang sebelumnya di beberapa kali area support untuk si ADA atau Cardano. Ya jadi ini secara hourly time frame itu beberapa area yang benar-benar perlu diperhatikan. Tapi kalau misalkan dia breakdown ya, bisa diperhatikan terlebih dahulu. Kita bisa turun time frame ke time frame 1 jam biar lebih clear lagi ngelihatnya nih ya. Jadi ke kisaran sini teman-teman, sebentar di sini ya 0,488, next lagi di kisaran sini 0,478 dan di area bawahnya nih ya, ini di sekitar area sebentar di kisar-kisar 0,46 dolar. Jadi itu ada beberapa area support ya, support. Ketika memang dia nggak mampu breakout atau bisa kita bilang juga false break seperti sebelumnya, ketika dia untuk melanjutkan penurunannya, ini adalah beberapa area target penurunan untuk si ADA atau Cardano ya secara time frame hourly. Jadi kalau misalkan dia breakout bisa diperhatikan beberapa area ini resistennya, kalau dia breakdown pun bisa diperhatikan, dan di bagian bawahnya itu sampai kisaran 0,4 dolaran 0,46 dolar ya. Jadi kisaran ini mungkin akan saya tandain lagi biar lebih clear lagi untuk bagian bottom atau bawahnya yang bisa menjadi target terendahnya dia lah ya. Kalau misalkan kita lihat secara price action, ini kan saya tandain dengan warna orange aja ya. Jadi bisa diperhatikan area ini dulu teman-teman. Kalau misalkan area ini sampai jebol juga, wah ya kita bisa pergunakan untuk di lowest areanya di sini. Oke, ini di sekitar range 0,43 dolar. Ya, jadi hopefully saya pribadi juga berharap untuk ADA atau Cardano itu setidaknya dia mampu breakout dulu lah ya, ngetes ke beberapa next target resistance buat teman-teman yang sudah akumulasi bisa melakukan cicil jual atau istilahnya take profit gitulah. Tapi yang belum ya harap bersabar dulu ya, lihat reaksinya dulu, karena memang sekarang ini berada istilahnya lagi di tengah-tengah nih, di ambang gitu. Dia nggak di bawah tapi dia juga nggak terlalu di atas ya. Jadi memang lagi ngetes ke resistance ini. Ya istilahnya lagi nanggung lah, posisi nanggung gitu ya. Tapi balik lagi ke keputusan teman-teman maunya seperti apa, balik lagi ke trade plan kalian masing-masing. Itu aja dari saya untuk video ADA atau Cardano. Next akan saya upload untuk XRP nya. Sampai jumpa untuk next video dan salam profit.